Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Usatun Hasanah dari 12 Broadcast 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu mawaris dalam Islam. Pengertian mawaris adalah harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli warisnya, sedangkan pengertian faraid adalah bagian-bagian yang telah ditetapkan oleh syarak. Pengertian ilmu mawaris sendiri adalah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris, dan cara pembagiannya. Pengertian warisan adalah harta yang ditinggal mati oleh seseorang yang meninggal dunia yang menjadi hak bagi ahli warisnya. Tujuan ilmu mawaris sendiri adalah yang pertama, agar dapat melaksanakan pembagian harta waris kepada ahli waris yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariat. Yang kedua, agar diketahui secara jelas siapa yang berhak menerima warisan, berapa bagian masing-masing, dan siapa yang tidak berhak. Yang ketiga, menentukan pembagian harta warisan secara adil dan benar sehingga tidak terjadi perselisihan yang disebabkan oleh harta pusaka. Adapun hal yang harus diselesaikan sebelum membagi warisan. Yang pertama, biaya pengurusan jenazah. Yang kedua, membayar hutang. Yang ketiga, melaksanakan wasiat bila meninggalkan pesan. Yang keempat, membayar zakat hartanya bila zakatnya belum dibayarkan. Sebab-sebab mendapat warisan itu ada 4. Yang pertama, karena hubungan nasab atau keturunan. Yang kedua, sebab perkawinan. Yang ketiga, hubungan agama. Yang keempat, wala atau yaitu orang yang memerdekakan budak. Jika budak yang dimerdekakan meninggal dan tidak mempunyai waris, maka hartanya diwarisi yang memerdekakannya. Jumlah ahli waris itu ada 2 pihak, yang pertama dari pihak laki-laki dan yang kedua dari pihak perempuan. Dari pihak laki-laki itu terdiri dari anak laki-laki, cucu dari laki-laki, ayah, kakek dari ayah, saudara laki-laki seibu sebapak, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak, paman dari saudara laki-laki ayah yang seibu sebapak, paman saudara laki-laki ayah yang sebapak saja, sepupu, anak laki-laki dari paman ayah yang seibu sebapak, sepupu, anak laki-laki dari paman ayah yang sebapak saja, suami, laki-laki yang memerdekakan si mayit dari perbudakan atau mantan budaknya jika si mayit tidak meninggalkan ahli waris. Bila 15 ahli waris ada, maka yang mendapat warisan adalah anak laki-laki, bapak, dan suami. Yang kedua itu dari pihak perempuan, yang terdiri dari anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, ibu dari bapak, nenek, ibu dari ibu, saudara perempuan yang seibu sebapak, saudara perempuan yang sebapak saja, saudara perempuan yang seibu saja, istri, perempuan yang memerdekakan si mayit atau mantan budaknya jika si mayit tidak meninggalkan ahli waris. Bila ahli waris ada semuanya, maka yang mendapat ahli waris yaitu anak perempuan, istri, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung. Bila semua ahli waris ada dalam kedua belah pihak, maka yang mendapat warisan adalah suami atau istri, ibu, bapak, anak laki-laki, anak perempuan. Selanjutnya, bagian-bagian tertentu ahli waris itu yang pertama, bagian 1/2 adalah anak perempuan apabila ia sendirian tidak bersama-sama saudaranya. Yang kedua, saudara seibu sebapak jika sendirian. Yang ketiga, anak perempuan dari anak laki-laki jika tidak ada anak perempuan yang lain. Yang keempat, suami tidak mempunyai anak atau tidak ada anak dari anak laki-laki atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Bagian 1/4 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, suami jika istrinya yang meninggal itu mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan, atau meninggalkan anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, istri, baik seorang atau lebih jika suami tidak meninggalkan anak dan tidak ada pula anak dari anak laki-laki atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika istri lebih dari 1, cara pembagiannya 1/4 dibagi sejumlah istri. Bagian 2/3 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, 2 anak perempuan atau lebih,
dengan syarat apabila tidak ada anak laki-laki. Jika ada anak laki-laki, anak perempuan menjadi ahli waris asabah. Yang kedua, 2 anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki atau cucu jika tidak ada anak perempuan. Yang ketiga, saudara perempuan seibu sebapak atau saudara sebapak saja. Yang keempat, saudara perempuan sebapak 2 orang atau lebih jika tidak ada saudara perempuan kandung. Bagian 1/8, istri jika suami meninggalkan anak, baik laki-laki atau perempuan, atau anak dari anak laki-laki atau cucu, baik laki-laki atau perempuan. Bagian 1/3 terdiri dari yang pertama, ibu jika yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, tidak meninggalkan 2 orang saudara laki-laki atau perempuan, baik saudara kandung atau sebapak. Yang kedua, 2 orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Bagian 1/6 terbagi menjadi 6. Yang pertama, ibu bila yang meninggal mempunyai anak, cucu dari anak laki-laki, saudara baik laki-laki atau perempuan. Yang kedua, bapak atau kakek jika yang meninggal itu meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki. Yang ketiga, nenek jika ibu dari si mayit tidak ada. Yang keempat, cucu perempuan dari anak laki-laki, baik 1 atau lebih jika bersama 1 anak perempuan. Bila anak perempuan mayit kurang dari 1, cucu perempuan tidak mendapat. Yang kelima, seseorang saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Yang keenam, seorang saudara perempuan sebapak atau lebih. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh perhitungan warisan. Contoh kasus. Seorang istri meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari suami, ayah, ibu, 3 anak laki-laki, dan 4 anak perempuan. Jumlah harta warisan yang ditinggal adalah sebesar 48 juta. Berapa banyak harta warisan pada masing-masing anggota? Langkah pertama adalah mencari tahu bagian-bagian tiap anggota. Di sini suami mendapat bagian harta warisan sebesar 1/4. Kenapa? Karena di sini istri atau si mayit meninggalkan keturunan, begitu pula dengan ayah dan ibu. Ayah mendapat bagian 1/6, begitu pula dengan ibu. Ibu mendapat bagian sebesar 1/6. Sedangkan 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan menjadi asobah atau ahli waris yang mendapat harta sisa. Tahap kedua menentukan nilai bulat dengan KPK. Suami mendapat bagian 1/4, berarti KPK-nya adalah 4, 8, dan 12. Jumlah KPK di sini adalah 3, berarti nilai bulat suami adalah 3. Ayah dan ibu mendapat bagian 1/6, berarti KPK-nya adalah 6 dan 12. Jumlah KPK di sini adalah 2, maka nilai bulat pada ayah dan ibu adalah 2. Jumlah KPK-nya berarti adalah 12. Maka nilai bulat dari asobah adalah 5. Sisa dari penjumlahan suami ditambah ayah ditambah ibu sama dengan 12. Tahap ketiga mencari hasil bagian dari asobah. Dapat diketahui bahwa 1 anak laki-laki sama dengan 2 orang, 1 anak perempuan sama dengan 1 orang. Maka bisa ditulis seperti ini dan jika ditotal adalah 10. Berarti 5 dikali 10 dibagi 10 sama dengan 5. Nilai akhir anak laki-laki berarti 5 dikali 2 sama dengan 10. Dan nilai akhir anak perempuan berarti 5 dikali 1 sama dengan 5. Begitu pula dengan suami, ayah, dan ibu. Jika dikali 10 maka hasilnya jadi seperti ini. Di total hasilnya jadi 120. Tahap keempat mencari hasil bagian harta warisan. Banyak harta warisan adalah 48 juta rupiah. Jumlah nilai akhir adalah 120. Maka 48 juta dibagi 120 sama dengan 400.000. Maka harta warisan yang didapat pada masing-masing adalah untuk suami 30 dikali 400.000 sama dengan 12 juta. Harta warisan yang didapat ayah berarti 20 dikali 400 sama dengan 8 juta. Harta warisan yang didapat oleh ibu berarti 20 dikali 400 hasilnya adalah 8 juta. Anak laki-laki berarti mendapat 10 dikali 400 hasilnya adalah 4 juta. Sedangkan anak perempuan berarti 5 dikali 400.000 hasilnya adalah 2 juta. Jika ditotal semua hasilnya adalah
48 juta, sama dengan harta warisan yang ditinggalkan oleh si mayit atau istri. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai pengertian warisan dan cara perhitungan warisan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.